Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas film dari Lord Shah Rukh Khan sama Tante Juhi yang berjudul Yes Boss, keluaran tahun 1997. Ayo siapa nih yang belum lahir ngacung ya. Film ini menceritakan seorang karyawan yang diperankan oleh Lord Shah Rukh Khan yang menyukai seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai model. Tetapi sialnya, bosnya yang playboy juga menyukai wanita itu. Dan sialnya lagi, bosnya malah meminta tolong kepadanya untuk membantunya mendapatkan wanita itu. Nah, penasaran dengan keseruan film legend ini? Nggak usah pakai lama, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan seorang pria tampan yang keluar dari rumah mewah dan diantar oleh super pribadi. Pria itu bernama Rahul, yang diperankan oleh Lord Shah Rukh Khan. Tak lama di jalan, pada saat Rahul ingin keluar dari mobilnya, langkahnya dihalangi oleh mobil Mercy yang menghalanginya. Ternyata di dalam ada wanita cantik yang terlihat sombong, yang tidak mau mengalah. Akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka tentang kekayaan mereka masing-masing. Setelah berdebat, ternyata terlihat Rahul turun dari mobil dan mengendarai motor Vespa bobroknya. Tak lama secara kebetulan lagi, di lampu merah, dia kembali bertemu dengan wanita sombong tadi yang ternyata juga menggunakan motor. Setelah saling lirik-lirikan, Rahul mendapati wanita yang sebelumnya sedang ditilang oleh Pak Polisi. Melihat itu, Rahul mencoba membantu wanita itu agar tidak ditilang. Karena kejadian itulah, perdebatan mereka sebelumnya pun menjadi cair. Mereka akhirnya saling berkenalan. Wanita itu bernama Shema. Di sini diketahui bahwa Rahul ternyata tadi menggunakan mobil bosnya, sedangkan Shema juga tadi diantar oleh mobil agensinya. Tak lama Rahul datang ke rumah sakit. Diketahui saat ini ibunya sedang sakit jantung. Dokter mengisyaratkan untuk melakukan operasi segera. Tetapi Rahul meminta waktu untuk operasi itu. Dia meminta menunggu sampai mental ibunya siap untuk dioperasi. Pamannya pun demikian. Dia mengatakan bahwa akan membawa ibu Rahul sementara waktu ke desa agar pikirannya menjadi tenang. Di rumah, Rahul mengatakan kepada ibunya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia akan bekerja dengan tekun agar impiannya memiliki agensi sendiri bisa terwujud dan membuat ibunya bangga. Tak lama, terlihat Rahul yang sedang berdebat dengan seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah pacar dari bosnya yang bernama Siddharth. Bosnya ini terkenal dengan sifat playboynya, dan Rahul merupakan tangan kanan dari Siddharth. Tak hanya untuk urusan kantor, tetapi Rahul juga mengurus semua keperluan dari bosnya ini untuk mendapatkan wanita yang dia inginkan, atau bahasa kerennya, penjilat. Tak lama pengacara Siddharth, Tuan Sukla, datang. Di sini Siddharth menunjukkan sebuah rancang bangun dari kantor agensi iklan yang akan segera dibangun. Ternyata Siddharth berencana untuk menunjuk Rahul sebagai manajer di kantor baru itu. Jelas saja Rahul menjadi tambah senang karena itu adalah impiannya. Tak lama Rahul mengatakan akan mengurus pesta kejutan pesta ulang tahun istri bosnya. Karena seperti playboy pada umumnya, Siddharth lupa bahwa hari ini adalah ulang tahun dari istrinya. Nah, di mana ada uang, di situ pasti ada orang yang mendekat. Tak lama, teman Rahul yang bernama Johnny meminta jatahnya. Johnny adalah sahabat baik Rahul dan juga orang yang sering membantu Rahul untuk mempersiapkan segala keperluan bosnya untuk menggait cewek. Sore harinya, Rahul dan Johnny mempersiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun istri bosnya itu yang bernama Sheila. Rahul bahkan menuliskan sebuah puisi dan mengatakan bahwa bosnya lah yang menulis puisi itu. Di lantai atas terlihat ayah dari Sheila dan kakak sepupunya yang bernama Bushan. Di sini diperlihatkan bahwa Bushan adalah orang yang sangat ambisius. Dia mempertanyakan kepada pamannya, kenapa pamannya itu memberikan semua kuasa atas perusahaannya kepada menantunya Siddharth. Sedangkan Bushan sebagai keponakannya tidak dipercayai sama sekali memegang salah satu perusahaan miliknya. Diketahui bahwa yang tajir mampus di sini adalah istri dari Siddharth, yaitu Sheila. Siddharth hanya memanfaatkan kekayaan istrinya dan mertuanya untuk bersenang-senang saja. Tak lama Rahul datang dan menjelaskan bahwa bosnya saat ini sedang ada rapat penting sehingga dia akan sedikit terlambat. Yang pada kenyataannya Siddharth lagi enak-enak sama mbak-mbak di kamar hotel coy. Sepulang dari pesta istri bosnya, Rahul mengajak Johnny ke sebuah kos-kosan. Di sini Rahul berkata, "John, kayaknya aneh jatuh cinta nih sama cewek." Ternyata ini adalah kos-kosan dari Shema. Ketika bertemu Shema, Johnny yang gak peka kalau temannya lagi usaha malah jegogrok di sana. Dasar gak peka. Setelah Johnny pergi, Rahul mengatakan dia sengaja datang untuk mengembalikan sapu tangan milik Shema sebelumnya. Di sini Rahul dengan gugup berkata, "Terima kasih sudah meminjamkan sapu tanganmu. Kamu sangat cantik. Mau nggak jalan sama aku?" Karena melihat tingkah gemas dari Rahul, akhirnya Shema bersedia jalan dengan Rahul. Di sini mereka saling berbincang tentang impian masing-masing. Shema di sini mengatakan bahwa dia bermimpi mempunyai apartemen mewah.
Rahul yang mendengar itu sedikit jiper. Dia kemudian menanyakan, bagaimana bila, ini misal lo ya, misal kamu udah bekerja keras, tapi tetap nggak bisa membeli apartemen mewah kayak gitu. Maukah kamu menurunkan standarmu? Sema dengan gampangnya menjawab, kalau aku nggak bisa beli, berarti aku harus mencari suami yang kaya raya, yang bisa membelikan aku apartemen mewah. Di sini Rahul langsung kicep, karena dia hanyalah karyawan biasa. Beberapa hari kemudian diadakan pameran busana di kantor Rahul. Seperti yang sudah kita prediksi, Siddharth dengan mata genitnya melakukan screening kepada model-model di sana. Ayo mata genitnya mana, ayo mata genit, ayo mana, ulu mata genit. Tetapi tak disangka, ternyata salah satu modelnya adalah Sema. Hal itu jelas saja membuat Rahul menjadi terpesona dengan sosok Sema. Tetapi sialnya, kali ini bosnya juga suka dengan Sema. Siddharth langsung meminta Rahul bagaimanapun caranya agar Sema bisa jatuh ke pelukannya. Di luar, Rahul curcol kepada Johnny. John, gua tuh gak pernah jatuh cinta sebelumnya. Sekalinya jatuh cinta, malah harus saingan sama bos. Johnny kemudian mengatakan, dah lah lu ikutin aja permintaan bos. Yang penting lu kan akan dibuatin kantor agensi sama bos. Kalau lu udah kaya, cewek kayak gimana pun juga pasti nempel sama ente coy. Singkat cerita, Rahul berhasil mendapatkan kontrak Sema untuk bekerja di agensinya sebagai model iklan. Tetapi pada saat sesi pemotretan, ternyata Sema harus menggunakan bikini untuk memotretan. Jelas saja Sema nggak mau dong. Akhirnya terjadi perdebatan antara dia dan produser. Tetapi ketika sama-sama saling berdebat, terdengar suara dari kejauhan. Hentikan, kau tak seharusnya memperlakukan wanita seperti itu. Jreng-jreng, ternyata Siddharth lah yang berkata seperti itu untuk menarik perhatian dari Sema. Dan jelas saja Sema langsung respek karena dibela oleh pria tampan dan kaya raya seperti Siddharth. Ternyata semua itu adalah rencana yang sudah disetting oleh Rahul. Rahul juga mengatakan bahwa besok adalah ulang tahun dari Sema. Dia melihatnya di kontrak kerja milik Sema. Tak pakai babi bu, Rahul yang emang sudah profesional menjilat bosnya langsung membuat hadiah kejutan kepada Sema dengan menaruh banyak rangkaian bunga di kos-kosannya. Jelas saja Sema langsung meleleh diberi hadiah seperti itu. Mulai saat itu Sema dan Siddharth menjadi semakin dekat. Suatu hari, Siddharth yang akan pergi berkencan harus menelan pil pahit karena mertuanya datang secara tiba-tiba dan ingin melakukan meeting mendadak. Jelas saja Siddharth nggak bisa berkata apa-apa lagi ketika mertuanya yang tajir mampus berkehendak. Akhirnya Rahul yang menggantikan Siddharth untuk menemani Sema. Di sini Sema marah-marah karena Siddharth tidak bisa menepati janjinya. Ini malah Rahul yang nemenin. Di sini Rahul menjelaskan bahwa aku akan melakukan apapun demi bosku karena bosku selalu memberikan uang kepadaku. Pasakan cocok nih, yang satu matre, yang satu penjilat. Akhirnya hari itu Sema malah ditemani Rahul sambil joget-joget di jalan. Malam harinya Sema menelpon Siddharth dan mengatakan dia tidak jadi ngambek karena Rahul menemaninya dan membuatnya tertawa tadi. Tetapi Siddharth harus jiper karena tiba-tiba istrinya muncul, tetapi bukan playboy namanya kalau nggak bisa memanfaatkan situasi. I love you darling. Om harus berguru nih sama Siddharth. Keesokannya pada saat jalan-jalan, Sema meminta izin sebentar karena dia ingin berbelanja ke pasar. Sialnya, Sheila juga berada di sana. Melihat istrinya, Siddharth yang kaget berkata bahwa dia sedang menunggu Rahul yang sedang berbelanja di pasar. Tetapi sialnya lagi, Sema malah datang di waktu yang tidak tepat. Tidak mengetahui bahwa Siddharth sudah memiliki bini, dengan santainya dia menggandeng Siddharth. Di sini Siddharth yang sudah di ujung tanduk berkilah bahwa Sema adalah istri dari Rahul. Mendengar itu, Sema seperti disambar petir, jeger-jeger. Tetapi untungnya untuk Siddharth, istrinya percaya dengan sandiwaranya. Di kantor, Siddharth meminta Rahul mengurus kekacauan yang dia buat. Tetapi Rahul menolaknya karena situasi ini sudah sangat runyam dan dia tidak yakin apakah Sema masih mau menemuinya atau tidak. Mendengar penolakan dari Rahul, Siddharth menjadi emosi. Dia mengatakan bahwa kalau masalah ini tidak bisa diatasi, dia akan segera bercerai dengan istrinya dan dia akan menjadi gelandangan. Tidak ada lagi senang-senang, tidak ada lagi have fun sama cewek-cewek, dan gak akan ada kantor baru agensi. Merasa posisinya sebagai manajer di kantor baru itu terancam, Rahul akhirnya bersedia membantu bosnya itu. Setelah Rahul pergi, Shukla mengatakan bahwa sandiwara Siddharth gak ada obat coy. Tak lama, Rahul datang ke kos-kosan Sema. Jelas saja dia langsung diusir sama Sema karena selama ini Rahul telah menipunya. Rahul memohon bila tidak dia akan dipecat, tetapi Sema tidak peduli. Secara refleks Sema malah ngeplak Rahul dengan keras hingga bibirnya berdarah. Merasa bersalah dengan Rahul, Sema meminta maaf karena kondisinya saat ini sedang kalut. Rahul kembali meminta tolong ke Sema. Aku mohon temui Tuan Siddharth sekali ini aja. Setelah itu terserah dah, kamu ingin lakuin apapun, itu hakmu.
Keesokan harinya, Siddharth bersandiwara lagi. Dia menjelaskan bahwa dia dan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Dan dia mengatakan bahwa dia dan istrinya sedang dalam proses cerai. Sebagai bukti, dia memperlihatkan kepada Shima bahwa istrinya sedang berselingkuh dengan orang lain. Ternyata orang yang disuruh merayu Sheila adalah suruhan dari Shukla. Mendengar penjelasan itu dan melihat dengan mata kepalanya sendiri, akhirnya Shima menjadi iba dan bimbang, dan dia akhirnya termakan rayuan gombal dari Siddharth. Keesokan harinya, Sheila yang masih tidak percaya bahwa Rahul sudah menikah ingin membuktikannya sendiri. Dengan berkata dia ingin memberikan hadiah pernikahan kepada Rahul secara langsung. Siddharth jelas saja langsung jiper. Dia akhirnya meminta tolong kepada Rahul dan Shima untuk melakukan sandiwara untuknya. Dengan terpaksa, Rahul dan Shima akhirnya setuju melakukan sandiwara itu. Di rumah Rahul, Sheila mulai menanyakan kepada Rahul, kenapa kau menikah tidak bilang-bilang? Terus semenjak kapan kalian saling mencintai? Terus malam pertama kalian ngapain aja? Untungnya Rahul yang emang udah expert bisa menjawab dengan lancar semua pertanyaan itu. Pada saat Rahul hendak memanggil Shima di kamar, dia langsung takjub ketika melihat Shima menggunakan gaun pernikahan. Singkat cerita, setelah makan malam, akhirnya Sheila percaya bahwa Rahul dan Shima memang pasangan suami istri. Di dalam, Rahul merasa girang karena jabatannya tidak jadi terancam. Tetapi ketika melihat ke Shima, terlihat Shima yang sedang menangis karena dia tidak percaya bisa melakukan semua ini. Seolah-olah dia seperti wanita murahan. Melihat wanita yang dicintainya menangis, Rahul mencoba menenangkannya dan meminjamkan bahunya untuk menangis. So sweet. Malam harinya, Rahul mengantar Shima pulang ke kos-kosan. Di sini terlihat Shima yang menjadi lebih respek kepada Rahul dan memberikan cipukan manja di pipi Rahul yang jelas saja membuat Rahul jadi malu-malu guguk. Beberapa waktu kemudian diperlihatkan sesi pemotretan di lokasi syuting. Di sini Shima dan Rahul terlihat semakin dekat. Tetapi di sini Siddharth merasa kecewa karena sudah banyak uang dan effort yang dia keluarkan untuk mendekati Shima, tetapi belum juga membuahkan hasil. Pegangan tangan aja belum. Di sini Shukla menyarankan ide sesat dengan mengatakan, "Bos, bagaimana bila mengadakan syuting iklan di luar negeri? Tidak akan ada orang yang mengganggumu berduaan dengan Shima." Akhirnya Siddharth mengiyakan ide itu dan menyuruh Rahul untuk mempersiapkan semuanya untuk melakukan syuting di Swiss selama 1 minggu. Di sini Rahul merasa kesal karena bagaimanapun sebenarnya dia masih menyukai Shima. Johnny yang di sana malah ngikut manas-manasin. "Hul, lu tuh kacung. Bagaimanapun lu tuh cuman alat bos buat menyediakan kesenangan dia. Kalau ente masih mau kerja sama doi, lu harus ngikutin apapun keinginannya. Ini demi kantor agensi baru lu, bro." Tetapi di sini Rahul mulai bimbang apakah harus memilih karir ataukah cinta. Tiba-tiba dia memiliki ide usil ketika melihat Busan. Dengan lantang dia malah berbicara dengan keras. "John, besok kan kita ada syuting luar negeri, tetapi kok tumbennya bos ngebet ikut?" Johnny yang tahu situasi langsung menyaut, Ya mungkin karena Shima besok ikut syuting, bro. Soalnya kan bos kayaknya lagi suka sama Shima." Di sini terlihat Busan termakan umpan dari Rahul. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di Swiss. Di sini Rahul membantu mengatur kamar Shima dan Siddharth agar bersebelahan untuk memuluskan rencananya. Terang aja, Siddharth yang tahu kamar mereka bersebelahan langsung mencoba spek-spek iblis. Apalagi di kamar mereka ada pintu penghubung. Tetapi tak lama terdengar bel pintu. Ternyata Sheila dan Bushan sudah berada di sana. Jelas saja Siddharth langsung kaget dong. Ternyata ini adalah ide dari Bushan untuk mengajak Sheila ke Swiss sebagai kejutan untuk Siddharth. Di sini Sheila menanyakan, "Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa ada syuting di Swiss?" Siddharth mengelak dengan mengatakan bahwa syuting ini sekaligus untuk momen Rahul dan Shima untuk honeymoon. Tak lama, Siddharth yang panik langsung menelpon Rahul yang malah lagi asik berkubang bareng Johnny. Siddharth menjelaskan situasinya dan meminta Rahul segera pindah ke kamar Shima agar Sheila tidak curiga. Karena menerima perintah dari bosnya, Rahul langsung bergegas ke kamar Shima. Tapi nggak ya bugil juga kayak gitu, mas bro. Di kamar, Shima langsung kaget ketika melihat 2 orang mas-mas bugil masuk ke kamarnya. Rahul langsung menjelaskan situasinya. Tak lama, Sheila dan Siddharth datang ke kamar Shima. Di dalam, dia melihat Rahul dan Shima yang lagi di bawah selimut. Melihat itu, akhirnya Sheila percaya bahwa mereka sedang honeymoon. Konyolnya, karena tadi nggak sempat bukar koper, Rahul malah pakai baju Shima. Malam harinya, karena satu kamar, Rahul merasa bosan. Akhirnya mereka menonton TV. Di sini, untuk mengusir kebosanan, mereka malah saling menerukan percakapan di TV. Siddharth dan Sheila yang kebetulan lewat malah salah sangka bahwa mereka lagi saling merayu. Di kamar pun Sheila melanjutkan nguping. Mendengar itu, Sheila malah menjadi panas dan meminta enak-enak sama Siddharth. Ketika Sheila pergi ke kamar mandi, Siddharth langsung masuk ke kamar Shima dengan marah-marah. Tetapi ketika melihat mereka sedang menirukan percakapan di TV,
Siddharth malah jadi malu sendiri karena sudah salah paham. Keesokan harinya, Busan meminta Sheila untuk berpura-pura sakit agar bisa menguak kelakuan Siddharth bila Sheila sedang tidak bersamanya. Mengetahui halangan utama yang sudah tidak ada, Siddharth berencana untuk pergi berkencan dengan Sima. Tetapi di sini Rahul malah kembali berulah untuk menggagalkan kencan bosnya itu. Dia kemudian menelpon bosnya dan berpura-pura bahwa dia adalah pengusaha manga yang sedang berada di Swiss dan dia ingin membuat iklan di perusahaan Siddharth. Awalnya Siddharth menolak karena kapan lagi dia bisa berduaan dengan Sima. Tetapi Rahul berpura-pura bahwa dia kenalan dari ayahnya Sheila. Mendengar itu, Siddharth mau tidak mau harus menemui calon kliennya itu. Setelah itu, Rahul kembali mengatakan pada Sima bahwa bosnya sedang sibuk. Dia menyuruhku untuk menemanimu lagi. Dan akhirnya rencana Rahul pun sukses besar. Mereka akhirnya jalan-jalan di Swiss sambil joget India, coy. Pulang jalan-jalan, Rahul diberikan sekuntum bunga oleh Sima. Hal itu ternyata dilihat oleh Busan. Di sini, Busan menawarkan kesepakatan kepada Rahul untuk membantunya menyingkirkan Siddharth dari jabatannya sebagai direktur, dan dia akan memberikan apapun yang Rahul inginkan. Kamu pengen apa? Tinggal bilang, jabatan, uang, kantor baru, dan kau bahkan bisa mendapatkan si lonte Sema itu. Mendengar Sema dihina, Rahul menjadi emosi dan meninggalkan Busan. Good night, sir. Keesokannya, pada saat pulang ke India, Rahul satu taksi dengan Sima. Ketika mengantar Rahul pulang, terlihat sebuah pesta pernikahan di rumahnya, dan ibunya terlihat sudah pulang dari kampung. Ketika melihat Busan, dia menyadari bahwa pesta itu adalah pesta pernikahannya. Ternyata benar, Busanlah yang merencanakan semua itu, karena tempo hari Rahul menolak penawarannya. Di sini ibunya merasa sangat bahagia karena melihat anak kesayangannya telah menemukan istri yang cantik. Di dalam, Rahul memohon kepada Sima untuk melanjutkan sandiwara mereka karena dia tidak ingin ibunya kecewa. Tetapi Sema menolak karena sandiwara ini sudah terlalu jauh. Rahul kembali memohon setidaknya sampai ibunya selesai dioperasi. Rahul mengatakan bahwa dia sangat menyayangi ibunya dan dia tidak ingin ibunya bersedih. Dan bila dia tahu kenyataan bahwa ini hanyalah sandiwara, Rahul takut ibunya akan kaget dan langsung kena serangan jantung. Mendengar itu, Sema akhirnya setuju untuk membantu Rahul. Di luar, ibunya memberikan Mangalsutra kepada Sima sebagai tanda dia sudah diterima di keluarganya. Akhirnya sekali lagi Rahul dan Sima harus terjebak di situasi yang merepotkan. Keesokan harinya terlihat Sema dan Siddharth yang sedang di diskotik. Di sini Siddharth terlihat marah karena Sima ingin segera pulang karena ibu Rahul telah menunggunya. Siddharth mengatakan, "Kenapa kau malah memikirkan Rahul dan ibunya?" "Lah, aku dianggap apa di sini? Lagian Rahul kan cuma bawahan gua." Tetapi Sema tetap bersikeras ingin segera pulang. Tak lama terlihat Rahul yang menunggu hingga larut malam di halte bus. Ketika Sema datang, dia langsung marah-marah karena dia berpikir Sema enak-enak dengan bosnya, sedangkan dia menunggu di jalan seperti orang gila. Sesampainya di rumah, ibunya telah mempersiapkan makan malam. Tetapi Rahul kembali mengejek Sema, "Ngapain bu buatin makan malam? Palingan Sema udah makan malam di hotel bintang 5. Tetapi ibunya mengatakan bahwa Sema itu lagi puasa. Untuk penghormatan kepada ibu mertua, dia melakukan puasa bulan purnama. Menyadari telah mengatakan kata-kata yang kasar tanpa tahu kenyataannya, Rahul akhirnya meminta maaf. तुम मुझे माफ कर दोगी ना? Malamnya ibunya mengatakan kepada Sema, "Ibu mohon kau bersabar dengan Rahul ya. Dia itu memang menyebalkan, tetapi dia sangat penyayang. Selama ini dia tidak memikirkan pernikahan karena dia selalu sibuk bekerja untuk pengobatan ibu. Dan dia juga memiliki impian memiliki agensi iklan sendiri. Syukurnya saat ini dia memiliki bos yang sangat baik yang selalu memperhatikan dia." Mendengar itu, Sema hanya bisa terdiam karena dia tahu saat ini Siddharth hanya memanfaatkan Rahul saja. Tak lama Siddharth muncul dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Sima dan Rahul hanyalah bersandiwara dan semua ini hanyalah settingan. Tanpa babi bu, Siddharth langsung menghajar Rahul. Melihat itu, ibunya langsung anfal dan mengusir Sima karena menipunya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Rahul semata. Sial, om kirain beneran. Di tempat lain, Busan akhirnya mengajak kerja sama Siddharth. Dia mengatakan bahwa Sima dan Rahul saat ini sudah jatuh cinta beneran. Dan dia berkata akan membantu Siddharth mendapatkan Sima. Tetapi dia menginginkan kantor agensi yang baru diserahkan kepadanya. Kalau tidak, dia akan menceritakan semuanya kepada Sheila. Suatu malam, Rahul dan Sima terlihat lagi ngobrol di teras rumah.
Di sini Rahul dan Sima semakin dekat dan hampir saja tukeran iler. Sialnya, hal itu dilihat oleh Siddharth dan Bhushan yang semakin meyakinkan Siddharth bahwa Rahul telah berkhianat. Keesokannya, Siddharth memanggil Rahul ke ruangannya. Dia mengatakan bahwa mulai saat ini, dia diangkat menjadi manajer kantor agensi yang baru. Tentu saja Rahul merasa senang dong, tetapi di sana ternyata sudah ada Sima. Siddharth mengatakan ini adalah permintaan dari Sima untuk segera mengangkat Rahul menjadi manajer. Tetapi di sini Rahul langsung menyadari bahwa saat ini ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dia langsung berkata kepada Johnny, "John, ini ada yang nggak beres nih. Gua nggak mau jabatan ini nih. Gua nggak mau jadi kacung lagi. Saatnya gua memperjuangkan cinta gua, John." Ternyata dugaan Rahul tepat. Sima meminta Siddharth agar segera mengangkatnya menjadi manajer dan dia akan mengikuti semua keinginan dari Siddharth. Tetapi tak lama Bhushan datang dengan marah-marah. Bhushan mengatakan, "Lu mau nipu gua ya? Lu kan janji bakal ngasih kantor itu ke gua. Kenapa lu malah ngasih ke kacung Rahul itu?" Siddharth mengatakan, "Relax bro, kita kasih dia senang dulu. Setelah gue enak-enak sama Sima, gue bakal pecat dia kok. Dan kantor itu bakal jadi milik lu." Sialnya, pembicaraan itu didengar oleh Sima. Jelas saja Sima langsung tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan. Di sini, Sima mengatakan bahwa dia mencintai Rahul. Mendengar itu, Siddharth langsung mencoba memperkaos Sima. Tetapi belum sempat enak-enak, Bhushan terlempar ke dalam. Ternyata Rahul datang dan menyelamatkan Sima dari terkaman buaya darat. Singkat cerita, akhirnya Rahul dan Siddharth baku hantam. Rahul yang hampir kalah tiba-tiba masuk ke mode Super Saiyan ketika Sima berkata, Singkat cerita, Rahul berhasil mengalahkan bosnya dengan kekuatan cinta. Dan akhirnya mereka tukeran nggak jadi tukeran iler, ternyata cuman pelukan doang. Penonton kecewa. Pas lagi enak-enaknya pelukan, Siddharth mengancam dia akan memberitahukan semuanya itu kepada Ibu Rahul. Tetapi tiba-tiba Ibu Rahul datang bersama Johnny. Johnny sudah memberitahukan semuanya. Di sini Ibu Rahul bertanya kepada Sima, "Duk, Ibu tanya nih, kalau kamu beneran cinta sama Rahul, maukah kamu menikah beneran sama Rahul?" Dan tentu saja Sima mengiyakan itu. Dan akhirnya kali ini Siddharth harus kalah sama kacungnya sendiri. Tak lama terlihat Sima dan Rahul berboncengan mengendarai Vespa. Rahul berkata, "Suatu hari nanti aku akan membelikanmu mobil Mercy." Sima berkata, "Asal bersamamu aku sudah bahagia." Dan filmnya pun berakhir. Wow, sampai kering mulut Om ngomong terus dari tadi. Ayo, siapa nih yang mau jadi donor iler buat Om? Yuk tukeran iler. Nah, gimana nih film Yes Boss ini? Happy ending atau gantung nih? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Kalau film ini rame, nanti Om bahas film jadul lagi deh. BTW yang mau nonton film rekap Asia bisa main ke channelnya Om Jan Story, linknya di deskripsi. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa juga bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Tir milatihin.